Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia pada pagi hari ini. Ada satu sukacita kita bisa kembali Tuhan kumpulkan di dalam ibadah raya pagi hari ini. Walaupun melalui fasilitas Zoom, tapi saya percaya bahwa itu tidak mengurangi sukacita kita dan tidak mengurangi menyenangi Allah, karena Allah sangat disenangkan oleh ibadah kita, oleh pujian kita, penyembahan kita. Sebelum kita mulai ibadah ini, saya mau ingatkan bahwa mungkin Bapak Ibu yang punya anak-anak di rumah, bahwa ada sekolah minggu melalui YouTube, dan di sana ada kakak-kakak yang akan membimbing anak Bapak Ibu Saudara. Mungkin bisa ikut sekitar jam 9.15. Baik saudara, kita persiapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, nanti Bapak Teddy akan membawa kita dalam doa pembukaan. Lord Jesus, I praise you, hallelujah. I worship you, Lord. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, oh namamu besar, namamu besar dan layak dipuji, oh namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Majesty, majesty, worship His majesty. Hallelujah.
high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King, Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, Jesus who died, now glorified, King of all kings. Oh, Jesus who died, Jesus who died, now glorified, King of all kings. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Glory Jesus. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi hari. Kau luar biasa Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sangat baik buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam satu minggu ini buat kami semua Tuhan. Pada saat ini kami mengikuti ibadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan. Biar kami ibadah online pun kami hadir. Engkau hadir dalam hati kami Tuhan. Kami rasakan urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin semua Tuhan kami pada pagi hari ini. Jauhkan semua gangguan Tuhan. Kami akan lancar untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian-pujian kami Tuhan. Kami akan memuliakan nama-Mu. Kami percaya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terutama sebentar lagi firman-Mu Tuhan. Kami percaya jawaban-Mu ada di sini Tuhan, firman-Mu. Yang memberkati kami semua Tuhan pagi hari. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami yang melayani maupun yang dilayani. Urapan Roh Kudus Tuhan pimpin Tuhan pada pagi hari. Jauhkan dari semua gangguan Tuhan. Jauhkan dari semua hal-hal yang tidak baik Tuhan. Kami serahkan ibadah ini. Kami percaya. Kami memulai dalam nama Yesus Kristus hari ini. Amin. Terima kasih Pak Teddy untuk doa pembukaannya. Saudara semua penuh sukacita pagi hari ini, boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Walaupun kecil-kecil kotaknya, tetapi saya percaya sukacita Tuhan ada bersama saudara pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, saudara. Haleluya. Kita mau menyembah Dia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Amin. Ku sembah Kau Roh yang hidup, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang hidup, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Aku
suka menyembahmu. Karena Yesus aku hidup. Amin. Dari Tuhan semua berkat-Ku, tidak pernah Dia meninggalkanku. Aku rindu hari ini memuji-Mu. Orang dunia penuh duka, jangan dong kecemasan tiada henti, tapi aku tak pernah kecewa karena Yesus hari ini bersamaku. Ayo sama-sama. Aku mau menyembah-Mu. Haleluya. Aku mau memuji-Mu. Aku rindu muliakan nama-Mu. Aku mau, aku suka menyembah-Mu. Karena Yesus aku hidup. Amin. Dari Tuhan semua berkat-Ku, tidak pernah Dia meninggalkanku. Aku rindu hari ini memuji-Mu. Aku mau menyembah-Mu. Haleluya. Aku mau memuji-Mu. Aku rindu muliakan nama-Mu. Aku mau, aku suka menyembah-Mu. Aku mau, aku suka menyembah-Mu. Aku mau, aku suka menyembah-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena Yesus kita semua hidup, saudara. Amin. Di tengah COVID yang ada di sekeliling kita. Tapi karena Yesus ada janji kemenangan. Kita bisa lolos dari itu semua. Haleluya. Baik saudara, kita mau persiapkan hati kita. Nanti Bapak Pendeta Revi di seberang sana sudah siap untuk memberkati kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh beliau. Kita angkat satu pujian terlebih dahulu, saudara. Kita minta Tuhan memberi pengertian segala rencananya di dalam kehidupan kita. Kita mau Tuhan didik kita untuk senantiasa berserah hanya kepada-Nya. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Sekali lagi, ajarku mengerti.
ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Katakan, Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu, Tuhanku, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpin jalanku Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Oh Bapakku, Engkau ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah, haleluya. Engkau sanggup Tuhan mengadakan yang semua kami perlukan. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory to God.
Benar Tuhan Yesus, Engkau sanggup mengadakan segala yang kami perlukan. Kami aminkan itu Tuhan Yesus. Dan kami senantiasa mau ada di dalam terang firman-Mu Tuhan. Tuntun kami terus Bapa. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, Bapak Pendeta Revi, tolong dia Tuhan. Dia terbatas, tetapi Engkau melampaui segala batas. Pakai hamba-Mu dengan heran Tuhan. Kiranya urapan baru senantiasa hadir di dalam kehidupan hamba-Mu. Urapan ini yang akan membukakan banyak rahasia firman bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat Tuhan yang hadir di dalam ibadah Zoom ini, di rumah masing-masing, Tuhan lawat semua Tuhan Yesus. Belenggu hati mereka, kuasai akal pikiran mereka. Kami percaya segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, sudah Engkau halaukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar jemaat Tuhan semua boleh mendapatkan berkat yang melampaui segala akal itu melalui pemberitaan firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Jam firman Tuhan ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya, kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Pendeta Revi, saya persilahkan waktu dan layar, Pak. Haleluya, terima kasih Om Armilan buat kesempatannya. Selamat pagi saudara-saudara, haleluya. Kalau yang dengar saudara boleh angkat tangannya supaya aku pastikan. Wah, nggak semuanya angkat tangan, berarti nggak semuanya dengar ya. Puji Tuhan, senang sekali pada hari ini, pada pagi ini saya khususnya bersyukur dan bersukacita. Entah kenapa pagi ini saya bersukacita lebih dari biasanya. Saya percaya karena puji-pujian yang tadi sudah dipimpin oleh Om Armilan. Dengan luar biasa kita bisa dengar ya, musiknya indah, segala sesuatunya indah. Kedengaran latihan, Omnya juga nyanyinya bagus. Tapi sebetulnya yang tadi Om Armilan bilang di doa bahwa saya terbatas dan Tuhan yang tidak terbatas, memang betul saudara. Oleh karena itu kita yang terbatas ini mesti tahu diri, ya. Dan kita datang kepada Tuhan yang tidak terbatas itu seharusnya kita datang dengan penuh segala kerendah hatian. Karena siapa kita? Ya, kalau masih ada sampai hari ini, kita masih boleh bernafas sehat, itu betul saudara. Saudara kita harus syukuri. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan sama seperti kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, tema dari Ibu Gembala bulan ini adalah berjaga dan berdoa yang diambil dari Lukas 21 ayat 36. Nah, berjaga dan berdoa adalah kata-kata yang Yesus sendiri ucapkan kepada murid-muridnya saat di Bukit Zaitun. Kalau saudara masih ingat tema bulan lalu mengenai perjamuan pesta, itu diberikan oleh Yesus pada hari Selasa, di mana 3 hari sebelum dia disalibkan.
Jadi saat hari Jumat Yesus disalibkan, Selasa di Bait Allah di Yerusalem, Tuhan Yesus membicarakan mengenai perumpamaan perjamuan pesta. Itu pagi sampai siang di Bait Allah di Yerusalem 2000 tahun lalu. Setelah selesai, dia keluar meninggalkan Yerusalem dan dia pergi ke satu bukit yang namanya Bukit Zaitun. Di sana dia duduk dan datanglah 4 murid kepadanya bertanya, "Tuhan, beritahu kami waktunya. Kapan itu Bait Allah yang kau bilang akan dihancurkan dan tidak akan didirikan lagi?" Disitulah Tuhan Yesus bercerita kepada muridnya banyak panjang lebar mengenai akhir zaman, tanda-tanda zaman. Jadi kalau saudara perhatikan, tema yang diberikan oleh gembala ini berjalan berkesinambungan, berkelanjutan. Enggak putus, bukan fragmen-fragmen yang terpecah-pecah, tapi satu kelanjutan. Di dalam pembicaraan itu Yesus membicarakan banyak hal. Dia membicarakan bagaimana tanda-tanda akhir zaman dan apa yang akan dia lakukan saat kedatangannya yang kedua kali. Tapi di dalam fatsal terakhir atau di dalam percakapan itu, Yesus memberikan satu pesan kepada murid-muridnya. Yang kita bisa rangkum dengan 2 kata, berjaga-jaga dan berdoa. Saya percaya saudara sudah banyak mendengar berjaga-jaga dan berdoa dari Lukas 21. Tapi sekarang kita mau belajar dari Markus 13. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Ini perikop yang sama juga, hanya kita baca dari tulisan Markus. Saya baca untuk saudara ya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab pada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugas, dan memerintah penunggu pintu supaya berjaga-jaga. 35. Karena itu, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta. 36. Supaya kalau ia tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. 37 ayat yang terakhir. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara yang kekasih, kalau saudara perhatikan pembacaan yang tadi, ikuti dengan seksama. Ada satu kata yang ditulis sampai 4 kali berulang-ulang, yaitu berjaga-jagalah. Dalam firman Tuhan, apabila kita temukan satu kata yang diulang lebih dari 1 kali, itu tanda begitu pentingnya kata tersebut untuk diperhatikan. Apabila sampai 3 kali, sangat penting. Tapi baru yang tadi kita baca, 4 kali Yesus sendiri, bukan nabi yang bicara, bukan rasul yang bicara, bukan mereka yang bicara diilhami oleh Roh Kudus, tapi Tuhan sendiri yang bicara. Berjaga-jaga sampai 4 kali. Artinya demikian pentingnya berjaga-jaga untuk murid-murid Yesus saat itu. Dan juga untuk murid-murid Yesus, yaitu kita semua pada zaman akhir ini. Yesus sendiri tentunya sebagai seorang pencipta, pemilik hidup kita. Dia begitu memahami manusia ciptaannya. Dia begitu memahami karakter manusia. Bagaimana manusia hidup, berpikir, berkata-kata. Dia tahu kita ini manusia
Bukan manusia yang senantiasa siap atau siaga. Kadang kita lengah. Kadang kita tidak dalam keadaan yang ready, watchful. Dan Yesus berkata, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah yang dia pakai. Arti kata dalam bahasa aslinya adalah tetap sadar. Jangan tidur. Sleepless. Be awake. Sadar. Sadar akan apa? Sadar akan bahaya yang akan datang. Wow. Dan kenapa kita harus perhatikan ini lebih penting? Semua firman penting. Tapi apabila Tuhan sendiri yang ucapkan, itu kita harus benar-benar perhatikan, saudara. Ini bukan Musa, bukan Elia, bukan Paulus. Tapi Yesus yang sudah mati untuk kita. Dia bilang berjaga-jaga. 4 kali dia bilang berjaga-jaga, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Kenapa dia bilang berjaga-jaga? Untuk apa kita berjaga-jaga? Dalam perikop yang tadi juga, di ayat yang pertama kita baca, sudah diberitahukan alasannya. Berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu kapan waktunya tiba. Kamu tidak tahu kapan waktunya tiba. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan tadi, kamu tidak tahu ditulis sampai 3 kali, saudara. Menegaskan bahwa kita manusia yang penuh dengan prestasi, penuh dengan pencapaian, penuh dengan monumen-monumen, penuh dengan ciptaan-ciptaan yang manusia sudah sanggup lakukan. Manusia menciptakan pesawat luar angkasa ulang-alik dari bumi ke bulan. Itu hanya apa? Untuk mengetahui apakah ada kehidupan di luar sana. Sadarkah, saudara? Dari awal kehidupan manusia, dari anak-anak, kita sudah dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Kita ingin tahu yang orang itu kerjakan. Kita ingin tahu bagaimana benda itu bekerja. Kita ingin tahu apa yang orang itu bicarakan. Kita ingin tahu bagaimana perkembangan COVID dunia. Segala hal kita ingin tahu. Malah dari nenek moyang kita sendiri, Hawa. Saat dia diperdaya oleh iblis. Iblis bilang, kamu tidak akan mati. Malah kamu akan seperti Allah. Kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Tahu adalah soal apa yang ada di pikiran kita. Manusia selalu diarahkan, dikendalikan oleh rasa ingin tahu. Tapi Yesus berkata, kamu tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Memang manusia ada pepatah yang bilang, orang itu ada yang tahu kalau dirinya tahu. Itu ideal, itu bagus, berarti dia sadar. Ada orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Itu orang yang menyadari kekurangannya dan bisa menerima dengan rendah hati. Tapi juga ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang butuh tuntunan, bimbingan, pencerahan dari orang lain. Bahwa sebetulnya kamu tahu, cuman kamu mungkin lupa. Tapi ada juga orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini orang-orang yang so tahu, saudara. Nggak punya pengetahuan, tapi omong besar. Omong besar.
Segala sesuatu dia rasa dia yang paling tahu. Kadang kalau kita bicara dengan orang-orang seperti itu capek ya. Kita mau ngomong apapun, dia tahu. Ngomong A dia nyambung, ngomong C dia nyambung, ngomong E dia nyambung. Dan nggak mau kalah. Kenapa? Karena dia tahu. Padahal dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ada golongan kelima, orang yang tidak mau tahu. Orang yang tidak peduli. Saya sih nggak mau tahu apa yang terjadi. Kenapa? Bikin takut. Mau apa kita dengar berita? Semua yang kita dengar itu negatif, tidak menyenangkan. Bikin kita nggak mau melakukan ini, nggak mau melakukan itu. Saat COVID mendera, buat apa kita dengar berita setiap hari COVID naik, orang mati. Begini. Aku sih tidak mau tahu. Yang aku mau tahu hanya kebenaran firman Tuhan. Betul. Tapi apakah baik? Belum tentu, saudara. Karena apa yang Yesus katakan? Kamu tidak tahu saatnya akan tiba waktunya. Apa yang dia bilang kamu tidak tahu? Kedatangan dia. Kedatangan anak manusia yang kedua kali. Saudara yang kekasih, ingat. Saat Yesus datang pertama, dia sebagai juru selamat. Dia membawa damai. Dia membawa pengharapan. Dia membawa keselamatan. Dia membawa sukacita. Hidup kekal ada di dalamnya. Dan itu semua dia berikan saat kedatangannya yang pertama. Dan kita bersukacita dengan rasa syukur yang tidak pernah putus untuk kedatangan dia yang pertama. Dan itu sudah diberitakan dari zaman 2000 tahun sebelumnya bahwa satu Mesias akan datang, akan membebaskan, akan menghancurkan kuasa dosa. Tapi untuk kedatangan yang kedua, hati-hati. Dia bukan lagi membawa sukacita. Dia bukan lagi membawa damai sejahtera. Tapi dia datang sebagai hakim yang adil. Dia datang sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Di hari dia datang, di situ akan dipisahkan mana yang domba, mana yang kambing. Di hari yang akan datang, di situ dia akan persilahkan siapa yang boleh masuk bersama dia ke dalam kerajaannya, menikmati jamuan pesta itu. Atau siapa yang di luar dan pintu ditutup, aku tidak mengenal engkau. Oh, saudara yang kekasih. Kedatangan Yesus yang kedua, itu satu kedatangan yang perlu kita cermati dan awasi. Kenapa? Yesus sendiri bilang berjaga-jaga sampai 4 kali. Nah, dia bilang berjaga-jaga sampai 4 kali. Supaya apa? Kita sudah tahu. Kita sudah tahu manusia tidak tahu. Kamu tidak tahu. Oleh karena itu berjaga-jaga. Sadarkah saudara manusia ini? Kita kan orangnya tuh kadang sok tahu ya. Ya, saudara mau akui atau tidak, mengaminkan atau tidak. Kadang kita tuh sok tahu. Belagu. Dan kalau orang sudah sok tahu, nggak mau dikasih tahu. Nggak mau ditegur. Nggak mau diarahkan. Karena dia merasa sudah benar. Tapi kalau orang yang tidak tahu, saya kasih contoh sedikit. Saat satu orang naik gunung, siapapun yang naik gunung, saya tahu di sini ada yang suka naik gunung dan sedang mendengarkan firman ini. Kita naik gunung biasanya melalui jalan setapak yang sudah ada. Jalan setapak yang sudah dibuka. Dan kita naik melalui jalan itu sedikit-sedikit. Kita bisa naik sampai ke puncak karena kita sudah tahu
jalannya ada terbentang di depan kita. Tapi kalau kita naik gunung dan dengan cara yang baru, dengan jalan yang belum pernah ada, dengan pemahaman bahwa kita tidak tahu, tapi kita harus naik gunung itu. Dan kita jalani. Dan saat kita jalani dengan ketidaktahuan kita, apa yang ada dalam pikiran saudara dengan saya? Ya, kita akan lebih berhati-hati. Kita akan lebih waspada. Dan kita akan lebih berjaga-jaga. Berjaga-jaga, kata Yunaninya yang Yesus ucapkan di sini, yang sampai 4 kali itu, mengandung satu pengertian bahwa berjaga-jaga terhadap bahaya yang akan datang. Saat kita naik gunung tanpa kita tahu jalan yang sudah ada, kita akan selalu lebih waspada, saudara. Kita nggak mau lengah, karena kita tidak tahu. Apakah tanah di situ lebih lembek? Apakah tanah di situ berbatu-batu? Apakah tanah di situ licin yang bisa membuat kita jatuh? Apakah di pohon itu ada ular? Apakah di bawah ada kalajengking? Atau nanti ada binatang buas? We never know because we don't know. That's why saat kita tidak tahu, hidup kita seharusnya lebih berjaga-jaga. Lebih hati-hati. Manusia, saya dan saudara, kadang-kadang yang udah sok tahu, udah merasa, jalani hidup ini biasa aja udah. Gue udah punya bisnis, gue udah punya kerjaan. Besok pagi gue tahu mau ngapain gimana. Terus nanti siangnya gue tahu mau ngapain gimana. Sorenya gue mau tamain gimana. Terus malamnya gue tahu mau gimana. Jalanin aja, udah nggak usah banyak pikiran. Nikmati saja apa yang Tuhan sudah berikan. Betul. Tapi Yesus sendiri bilang, berjaga-jaga. Waktunya akan datang dan kamu tidak tahu kapan. Kita lanjut di dalam ayat 35. Karena itu berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang. Waktunya menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta. Ada 4 pembedaan di sini, di situ. Kalau saudara perhatikan dalam 4 pembedaan itu, manapun, kapanpun Tuhan datang di antara 4 jenis waktu itu, semuanya gelap. Saya jadi ingat ada satu tahun 80-an ada diktat yang beredar di Indonesia mengenai kesaksian satu perempuan, kalau tidak salah saya orang Kanada waktu itu, dia bersaksi Tuhan memberikan dia penglihatan dibawa ke surga dan ke neraka. Dan di dalam satu penglihatan itu dia melihat bahwa ada satu jam besar yang di situ ada arah jarum pendeknya jam 12 tegak lurus ke atas dan arah jarum panjangnya hanya bergeser sedikit berkurang dari 12 ke arah jam 11. Jadi kalau dia baca saat itu, jam 12 malam kurang 3 menit. Saudara yang kekasih, memang kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Tapi yang pasti, dia datang di tengah malam. Malam bicara apa sih? Malam bicara di mana kita sebetulnya waktu untuk beristirahat, betul. Waktu untuk tidur, betul. Tapi justru di saat-saat yang katanya kita beristirahat, kita tidur, Tuhan datang. Apa maksudnya? Tapi jangan lupa, saudara. Malam juga, atau keadaan yang gelap itu, biasanya
di mana dosa lebih banyak dikerjakan. Ya, terlalu banyak contoh yang kita mau sebut. Tapi hal-hal yang misalnya orang-orang yang belum mengenal Tuhan lakukan. Pesta di pub, diskotik, klub malam, semuanya terjadi di saat malam. Mungkin sudah dibuka dari sore, tapi puncak-puncaknya tengah malam. Saat gelap. Orang melakukan dosa di mana biasanya? Tempat terang? Tidak. Di mana? Di tempat yang gelap. Tapi gimana sih ini? Maksudnya. Tuhan bilang, dia akan datang di malam hari. Datang seperti pencuri yang kita nggak pernah tahu. Datangnya Tuhan itu. Tapi malam tempat kita istirahat, kita tidur. Tapi juga tempat kita melakukan dosa karena kita tidak mau tahu, tidak mau ketahuan. Saudara, dalam ayat 36 dikatakan sebetulnya tujuannya. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Ya, ayat 36 bilang, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang apa? Tidur. Loh Tuhan, emang saya tidak boleh tidur? Tapi dalam firman Tuhan, banyak kata-kata yang tersirat yang Yesus sampaikan. Kalau saudara mau belajar lebih dalam, kata tidur yang Yesus pakai di situ, itu mengandung arti menyia-nyiakan keselamatan, menganggap enteng keselamatan. Atau orang yang kembali jatuh ke dalam dosa, terhanyut, terbawa, dan akhirnya mati. Apa saudara pikir zaman yang kita hidupi sekarang ini zaman yang terang? No. Ini zaman yang gelap, saudara. Tidak saja dunia bertambah jahat. Tidak saja pernikahan sesama jenis dilegalkan di mana-mana. Tidak saja aborsi terus-menerus bertambah korban bayinya di Amerika dan di berbagai negara Eropa lainnya. Apa saudara pikir itu zaman terang? No. Saudara mau tidak mau sadar, suka atau tidak suka, saudara harus tahu bahwa ini hari-hari yang gelap. Dan jangan sampai kita hanyut terbawa di dalam hari-hari yang gelap ini, sehingga kita terbuai dengan kegelapan dunia. Mereka menawarkan terang, handphone yang lebih terang, gadget yang lebih terang, laptop yang lebih terang, televisi yang lebih terang. Tapi terangnya dunia akan mencuri kemuliaan Kristus yang ada dalam hidup kita. Sehingga api Roh Kudus yang ada dalam hidup kita lama-lama bisa makin redup, makin redup, makin redup. Ya, kita masih orang Kristen. Ya, kita masih dengar firman Tuhan. Tapi apa masih ada panas yang membara dalam hati saudara saat saudara dengar firman itu? Saat saudara mendengar nama yang indah itu, nama yang berkuasa, nama yang memberi kemenangan. Dan saat ini, pagi ini, nama itu memberikan satu peringatan yang keras kepada kita. Berjaga-jaga. Supaya jangan didapati kita sedang tidur saat dia datang untuk bertemu dengan kita. Baru 2 atau 3 hari yang lalu saya baca satu artikel di Kompas. Artikel yang menarik. Dia bilang, bumi makin gelap. Bumi berkurang cahaya. Loh,
Ref, bumi kan tidak mengeluarkan cahaya, betul. Tapi bumi menyerap cahaya matahari dan memantulkannya ke bulan. Dan itu yang ilmuwan ukur. Mereka bisa lihat bahwa bumi ini tidak seperti dulu. Bumi ini makin redup, saudara. Saat sebelum Yesus datang, matahari redup, bulan menjadi merah, langit menjadi gelap. Dan saat dia datang kedua kali, dengan awan-awan kemuliaannya, itu berbeda dengan kedatangan pertama. Saat dia datang yang pertama, dia lahir di kandang domba yang hina, mungkin gelap. Tidak ada perayaan, tidak ada yang tahu Yesus lahir di sana. Orang Majus pun tidak tahu apabila bukan ada bintang yang memimpin. Gembala di padang pun tidak tahu Yesus lahir di sana kalau tidak ada malaikat yang memberitahu. Dan saat dia datang yang pertama pun, semua umat Yahudi menolak kedatangannya. Raja Herodes memberikan perintah membunuh bayi-bayi yang seumuran Yesus. Tapi saat kedatangan yang kedua, saat semua cahaya yang ada di dunia yang kita pernah tahu dan kenal itu hilang. Sebelum Yesus datang, dia sendiri bilang, matahari akan redup, bulan akan seperti darah, bintang akan jatuh, dan dia baru datang dengan kemuliaannya. Hanya ada satu terang yang sesungguhnya. Dan disitulah terang itu nyata. Wahyu 1 ayat 7 berkata, semua mata akan memandang kepada dia saat kedatangan yang kedua. Termasuk mereka yang menikam dia akan melihat kedatangan anak domba itu di atas awan kemuliaan. Satu kedatangan yang tidak pernah bisa kita anggap enteng. Satu kedatangan yang perlu kita sikapi dengan waspada. Dengan sikap yang sadar, saudara. Sadar, saudara. Hidup ini hanya sekejap. Jangan pikir. Orang bilang, tapi ya, Rev, ini Yesus sudah dari hampir 2000 tahun lalu dia bilang, kedatanganku yang kedua akan seperti pencuri tengah malam. Tidak akan ada yang tahu waktunya kapan. Dan murid-muridnya yang mendengar pun tidak mengalami kedatangan Yesus yang kedua kali. Sampai akhirnya mereka mati semua. Dan semua orang-orang Kristen pun dari abad pertama sampai abad 20 sudah banyak yang mati tanpa mengalami kedatangan Yesus yang kedua. Tapi jangan lupa, saudara, Yesus pun satu hari, satu malam sebelum dia disalibkan, dia ada di dalam sebuah taman Getsemani. Dan dia ajak 3 muridnya untuk ikut berdoa, tinggal berdoa. Dan dia bilang, berjaga-jagalah bersama denganku. Tidak sanggupkah kamu berdoa dan berjaga-jaga selama 1 jam? Hai Simon, dia bilang. Yesus sendiri pun memberi contoh. Dia sendiri pun melakukannya. Dia berdoa dan berjaga-jaga. Kedatangan Anak Manusia tidak bisa selalu disertakan. Tidak harus diartikan bahwa kedatangan nanti yang kedua kali. Kedatangan Anak Manusia secara pribadi akan kita alami masing-masing. Saat kita menghadap kepadanya, pribadi lepas pribadi. Saudara tahu kapan waktunya saudara meninggal? Tidak. Tidak ada yang tahu. Waktunya maut akan datang kepada kita. Seperti datangnya pencuri di tengah malam. Tapi Yesus
Karena dia peduli dengan saudara, dengan saya. Yesus peduli dengan apa yang dia sudah lakukan, perbuat untuk saudara dengan saya. Dia tebus dosa kita, memberikan nyawanya agar kita hidup. Dia mau pastikan agar kita boleh kerjakan keselamatan kita sampai akhir. Tugas kita apa? Berjaga-jaga. Sadar. Jangan terlena oleh gelapnya dunia. Jangan terlena oleh gelapnya malam. Tadi saya bilang berjaga-jaga artinya jangan tidur, tidak boleh tidur. Apakah artinya tidur dalam pengertian fisik? Tentu tidak. Tapi kesadaran kita secara kerohanian kita, saudara. Kita manusia roh. Kita punya pikiran yang diisi oleh hal-hal yang rohani. Kadang-kadang kita secara fisik sadar apa yang kita perlukan, apa yang kita mau lakukan secara fisik. Tapi dalam roh kita, dalam pikiran kita, jangan-jangan sudah lama kita tertidur. Dan saya mau tidak perlu buka, tapi di ayat 34 waktu Yesus bilang berjaga-jaga, dia memberikan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing, hamba-hamba yang tinggal di rumahnya. Dia bilang suruh semua berjaga-jaga. Dilakukan oleh semua orang yang ada di dalam rumah dia. Dalam satu persekutuan. Coba satu ayat terakhir, Ibrani 10 ayat 25. Saya senang kita jemaat Citycon masih bisa beribadah dengan cara Zoom. Karena ini menurut saya jauh lebih banyak daripada hanya ibadah online yang nonton saja di YouTube. Ibrani 10 ayat 25 nggak ada ya, saya bacakan saja ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling saudara? Saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang, saudara baca sendiri, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oh, Rasul Paulus atau penulis Ibrani sudah mengatakan dengan pasti bahwa jangan dibiasakan kita menjauhkan diri dari persekutuan. Tapi harus kita mendekatkan diri dan saling menasihati. Jangan seperti orang-orang lain terus melakukannya makin giat karena makin dekat harinya Tuhan itu. Harinya Tuhan apa? Hari kita bertemu dengan pencipta kita, saudara. Kita nggak pernah tahu betul. Apakah kita masih hidup 5 menit lagi setelah ini? Atau kita masih hidup 1 jam lagi? 24 jam lagi? Siapa yang jamin? Gak ada. Tapi Yesus mau kita berjaga-jaga. Jangan seperti Etikus. Ya, di Kisah Para Rasul 10 ada cerita. Mereka mendengarkan khotbah di lantai 3. Etikus memisahkan diri dari perkumpulan yang sedang mendengarkan khotbah itu. Dia duduk di jendela sendirian. Dan saat dia memisahkan diri, dia ngantuk. Dia tidur. Dia tidak berjaga-jaga, saudara. Kenapa? Karena dia memisahkan diri. Tahukah saudara, kalau kita beribadah bersama-sama, berkumpul dengan saudara seiman, kita bisa melihat siapa yang ada di sebelah kiri kita, sebelah kanan kita. Kita bisa lihat siapa yang membutuhkan pertolongan. Kita bisa lihat siapa yang sedang sedih, siapa yang sedang duka. Kita berikan kata-kata motivasi, kata-kata penguatan. Kita bisa saling mendoakan. Itu semua terjadi kenapa? Kalau kita bersekutu, berkumpul. Karena kita bisa saling memperhatikan. Oleh karena itu, saudara, sekali lagi, terakhir. Yesus berkata, kamu tidak tahu kapan waktunya aku akan datang bertemu dengan kau.
tugasmu hanya satu. Berjaga-jagalah, 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 berjaga-jagalah. Dengan sadar, sampai saat aku datang, tidak kutemukan kau sedang tidur. Tapi aku menemukan engkau sebagai hamba yang baik dan setia. Sampai mati. Dan aku persilakan engkau masuk ke dalam perjamuan, menikmati pesta ini. Bersama-sama dengan aku. Sampai tidak berkesudahan. Bukankah itu sebetulnya akhir dari segala akhir hidup yang kita miliki sekarang? Sadar, saudara. Waras, eling kita semua. Sadar, sadar, sadar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang sudah mengingatkan kembali, menegur kami untuk kami berjaga-jaga. Karena kami tidak tahu kapan waktunya tiba. Kami tidak tahu kapan kami akan bertemu dengan Engkau. Tapi yang kami tahu, Engkau menginginkan kami berjaga-jaga. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami semua yang sudah mendengarkan firman ini Engkau mampukan menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa setia dan mau taat. Menunggu kedatangan-Mu dengan penuh kewaspadaan. Dengan penuh kesadaran. Kami tidak mau tertidur manusia rohani kami. Tapi kami mau tetap bangun manusia rohani kami. Menyala-nyala kerinduan kami terhadap Engkau Tuhan. Sehingga pada saatnya, waktu yang tidak pernah kami ketahui itu tiba. Engkau akan menemukan kami sebagai hamba-hamba yang taat karena kami sudah berjaga-jaga. Tuhan berkatilah semua jemaat Citycon. Engkau lihat kesetiaan mereka, Engkau lihat kesungguhan hati mereka. Engkau yang menilai kerinduan hati mereka. Mereka yang senantiasa selalu mencari kebenaran firman-Mu. Dan juga mereka yang senantiasa ingin melakukan kebenaran firman-Mu itu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja, tidak saja saat ibadah ini, tapi setelah ibadah ini sampai selama-lamanya. Agar firman yang kami dengar ini boleh tetap terang dan nyata di dalam hati kami. Sehingga hati kami boleh dipenuhi dengan terang-Mu yang bercahaya. Dan kami senantiasa sadar, hidup berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Revi yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Kita sungguh diberkati. Bapak Ibu Saudara diberkati. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Pak Revi, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang Bapak sudah sampaikan. Dan terima kasih tadi Bapak sempat muji-muji saya ya, menjadi malu. Itu semua hormat kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Pak Revi. Tetapi lebih daripada itu biar Tuhan yang berkati Bapak secara istimewa. Bapak Pendeta Revi terus dipakai Tuhan dengan heran. Dan saya percaya ada banyak jiwa yang akan Tuhan serahkan untuk boleh Bapak menangkan. Berkati keluarga Bapak, Ibu, dan Putri, dan kiranya senantiasa hidup di dalam Tuhan itu membawa sukacita di dalam Bapak sekeluarga. Terima kasih Pak Revi sekali lagi untuk firman Tuhannya. Baik saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan 1-2 pengumuman, dan Pak Gunadi di seberang sana sudah siap untuk menyampaikannya untuk kita semua. Pak Gunadi, saya persilakan Pak. Terima kasih Pak Armilan. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa pengumuman mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan kita berkumpul kembali dengan doa Biston jam 8.15 dan dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Kita masih bertemu kembali melalui
Zoom. Dan selanjutnya untuk saudara yang ingin memberikan kesaksian atau ingin bantuan doa bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu. Selanjutnya, pengumuman mengenai sekolah minggu. Hari ini masih ada ibadah, tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Armilan, melalui live streaming YouTube. Namun, untuk informasi terbaru yang baru saya dapatkan adalah mulai minggu depan, sekolah minggu juga akan melakukan ibadah melalui jalur Zoom. Jadi, mulai minggu depan, jam 10.30, sekolah minggu juga akan melakukan ibadah melalui Zoom, sehingga bisa lebih ada interaksi antara guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu. Nanti informasi lebih lanjut akan disampaikan atau Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Henny atau Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera. Jadi sekali lagi, minggu depan anak-anak sekolah minggu juga bisa mengikuti ibadah melalui Zoom jam 10.30. Selanjutnya untuk adik-adik kelas 5 sampai kelas 9, PDAMS juga mengundang untuk ibadah melalui Zoom yang dilakukan setiap hari Jumat jam 7 malam. Nanti tanggal 15 Oktober juga ada ibadah. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera. Dan juga untuk dewasa muda, kita juga melakukan ibadah melalui Zoom setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Ibadah ini selain ibadah juga ada komsel yang membahas mengenai firman-firman di dalam Alkitab, dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami mengundang untuk anak-anaknya yang usia dewasa muda untuk ikut dalam ibadah youth bersama. Selanjutnya, untuk hari Selasa, kami juga mengundang untuk seluruh jemaat PDAMS ikut dalam Bidson malam yang dilakukan setiap 7:30 malam melalui Zoom dengan menggunakan atau mengunjungi Zoom ID yang sama dengan yang Bapak Ibu bisa lakukan setiap hari Minggu ini. Jemaat yang ingin bantuan doa juga bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling, tapi lebih kami harapkan untuk Bapak Ibu bersama-sama ikut berdoa bersama dan saling mendoakan. Selanjutnya, untuk tema bulan Oktober ini, yang telah disampaikan juga tadi oleh Bapak Pendeta Revi, yang diberikan oleh Ibu Gembala adalah berjaga dan berdoa dari Lukas 21 ayat 36. Kiranya tema untuk bulan Oktober ini menjadi rema, menjadi kekuatan, dan juga kita tetap berada dalam naungan Tuhan untuk saling berjaga dan saling berdoa. Selanjutnya, untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di nomor nomor rekening BCA yang tertera di screen. Dan terakhir, saudara, ada berita telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Sony Ardeni, suami dari Ibu Maria Kristina, almarhum kembali ke rumah Bapa di surga tanggal 6 Oktober, hari Rabu lalu, dan telah dikebumikan hari Sabtu tanggal 9 Oktober hari kemarin. Ya, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan dan kekuatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pengumuman. Silakan Pak Armilan. Terima kasih Pak Gunadi untuk pengumuman yang sudah disampaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Nanti Pak Hendrik Kau, Bapak Pendeta Hendrik Kau akan memberikan doa berkat untuk kita semua. Tapi kiranya kalau berkenan saya undang bangkit berdiri, kita kembali mau menyembah Tuhan. Sembah Kau Allah yang maha besar, ku sembah Kau Yesus keselamatanku, ku sembah Kau Roh yang hidup kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia, ku sembah Kau.
sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang hidup, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Terpuji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, kita akan tamatkan ibadah kita. Dan saya percaya kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Dan kita semua diberkati tentunya. Dan saat ini mari kita mengangkat tangan kita. Kita mau terima berkat Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kekal dalam kerajaan surga. Allah pencipta halik langit dan bumi, beserta segala isinya. Allah yang besar, Allah yang ajaib, junjungan kami, pengharapan kami, dan kekuatan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama melalui Zoom ini ya Bapa. Dan kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah dibentangkan di tengah-tengah kami. Yang mengingatkan kami dalam kehidupan ini. Bahwa banyak tantangan-tantangan di depan kami yang akan kami hadapi. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu sudah memberikan kekuatan kepada kami. Mengingatkan kami untuk kami terus berjaga-jaga dan berdoa. Tolong kami Tuhan. Mampukan kami untuk meningkatkan Tuhan kewaspadaan kami. Melalui doa-doa kami. Melalui penyerahan hidup kami. Dan melalui cara hidup kami setiap hari. Untuk selalu membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan dari sanalah semua letak kekuatan kami ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Selain daripada kami berserah kepada Engkau semata-mata ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkati semua umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi pergumulan, baik soal ekonomi, soal rumah tangga, soal pekerjaan. Tuhan, Engkaulah pertolongan. Dan Engkau sudah memberikan kami kekuatan lewat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih buat hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan melayani kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dia, baik pribadinya, tambahkan hikmat, pengetahuan, rahasia firman-Mu selalu dibukakan di dalam pelayanannya ya Tuhan. Sehingga lewat hidupnya banyak orang yang ditolong, banyak orang yang diberkati Tuhan. Dan keluarganya Tuhan Yesus. Terutama di dalam dia juga menopang pelayanan ibunya ya Tuhan Yesus. Di dalam pengembalaan Cianjur maupun Jakarta. Tuhan tolong. Dan juga mengelola sekolah Alkitab Cianjur ya Tuhan Yesus. Yayasan Kabar Baik. Biar mereka bersinergi bersama-sama dengan orang tua mereka ya Tuhan. Sehingga tidak ada satu pekerjaan Tuhan yang terabaikan. Tapi semuanya dikerjakan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji-pujilah nama-Nya Tuhan. Akhirnya, saudara-saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Turunlah atas kita sekalian rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kasih sayang daripada Allah Bapa kita, serta ikatan penghiburan, kekuatan, kemenangan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. 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 Terima kasih Bapak Pendeta Henry, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia.
ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.